wanita tangguh yang selalu menyayangi anak-anaknya dengan penuh cinta. Maaf aku baca gitu karena spidolnya kadang ada kadang enggak gitu ya. Ya. Habis cintanya ya. Tapi hari ini tipis sih Jang. Tipis ya. Seperti 1,2 titik. Kita panggil langsung nih dia, Umi Pipik. Terima kasih sudah hadir ke Brownies. Umi, belum lama ini Umi Pipik ini melepas putri sulungnya Adiba untuk menikah. Aku punya tayangannya dulu ya, ini dia. Buat kakak, semoga selalu menjadi istri yang taat, yang sabar, apapun dalam kehidupan rumah tangga. Jika ada masalah, libatkan Allah. Umi, gimana sih Mi perasaan Umi saat melepas Adiba? Gado-gado. Ya sedih, ya bahagia. Maksudnya sedihnya tuh ya nggak nyangka gitu. Anak ditemenin dari bayi, terus kemana-mana ditenteng-tenteng gitu. Terus tiba-tiba udah saatnya gitu. Dan seneng juga, maksudnya saya nggak nyangka bisa sampai di titik ini gitu. Oke. Berarti Umi berarti pada saat Adiba minta izin untuk nikah, walaupun persiapan tuh dari sebelumnya Umi udah nangis duluan tuh. Udah sedih duluan ya? Nangisnya nggak mau depan anaknya. Oh malah justru nggak di depan Adiba ya? Enggak. Jadi pada saat mungkin tidur, Adibanya udah tidur gitu ya? Nah, di kamar aja gitu. Beneran gak sih gitu. Saya kan di rumah kan cuma kita-kita doang gitu. Iya. Jadi kalau satu pergi kayaknya sepi banget, apalagi sekarang sepi banget. Sekarang suasana sepi nih karena udah pada punya aktivitas masing-masing kan. Ya, Adiba udah sama suaminya di Tangerang. Abizar lagi sebulan tuh nggak di rumah, syuting di Semarang film baru. Oke. Jadi biasa kan puasa tuh kita ngumpul semua. Terus yang tinggal nomor 3 aja sama saya. Nomor 4 di Tarim kan, 3 tahun di Yaman, sekolah di sana. Ya, jadi hanya berdua aja bersama. Yang nomor 3. Bertiga aja ya. Nah. Geser dikit, nggak ada rahasia banget, Oma nggak kebaca. Nah, makasih ya. Iya, sampai kesini banget kayaknya rahasia banget. Apalagi kalau dia lagi ngobrol sama belakang dia gini. Jadi gue yang gitu ya. Nih, ini katanya pernikahan Adiba ini kemarin berasa haru karena Abizar yang menjadi wali mewakilkan almarhum ya. Ini nih. Masih ijab kabul ya? Iya. Justru mana yang viral si Abizarnya ya. Bajunya dong keren. Siapa dulu? Yang keren bajunya. Jasnya ya Mi ya? Yang jasnya kan? Oh jasnya sih. Yang mana yang keren Mi? Kamu ngakuin baju gua bagus ya. tapi serunya pernikahan Adiba kemarin tuh banyak kayak netizen tuh awalnya kayak kok baju pernikahan hitam putih ya gitu kan. Justru itunya repotnya kalau orang Indonesia ya. Yang kawin siapa, yang kepengen kawinnya bagaimana, yang lebih repotnya siapa? Iya. Iya kan, justru penontonnya lebih repot. Kalau aku dari sisi pembuat baju, yang namanya pesta pernikahan itu kan sesuai ngikutin apa yang keinginan dari pengantinnya itu seperti apa. Karena aku yakin setiap orang punya
malam pernikahan sesuai dengan imajinasi mereka. Ya yuk ya, ayo udah mikirin yuk. Kira-kira pernikahan nanti mau kayak gimana yuk? Amin. Kok amin? Udah mikirin belum? Ya pikirin lah, masa dipikirin. Iya, jadi sebenarnya warna ini sebenarnya ya kayak bikin warna baru ya. Iya. Tadinya malah pengennya hitamnya banyak, putihnya dikit ya Mi. Iya. Jadi akhirnya jadi putihnya lebih banyak dari hitamnya. Oke. Suka kan? Siapa itu desainernya Mi? Siapa lagi kalau yang bukan yang manja-manja? Ada ini Nunung Bridal ya. Bridal. Nah, tapi memang karena kita ada tayangan, ini ada tayangan. Iya, ini pada saat dia makan. Ayo cerita, ayo insya Allah kalau misalkan nanti gue resepsi, gue mau nuansanya nuansa hijau katanya. Ya. Nah begitu masuk ke pelaminan, gue sama suami gue insya Allah mau nyanyi apa? Ini mataku, mata kiri, mataku, mata kanan, mataku. Itu berarti pakai pedang pora nggak sih yuk kalau Pedang pora lah. Pakai pedang pora. Pedang pora. Biar semangat yuk. ada apa lagi kalau itu kan zaman dulu? Gitu. Bukan. Apa? Oh, terpesona. Iya. Aku terpesona. Ayo katanya, ntar begitu sampai pelaminan kan ada kursinya. Nah palanya mau begini nih, terpesona. Ya lu lah yang buatin. Si Oma nanya bahan satin 3,5 meter kapan nyampe buat seragaman. Udah nggak usah seragam-seragam daripada bikin. Oh. Iya udah jangan di yuk. Seragam mah nggak usah dipikirin, yang penting kita hafalin. Ini mataku, mata kiri, mataku, mata. Mata mana? Kalau tadi kata Umi, desainernya itu kan Iman Gunawan. Kebetulan kita ini ada tayangan saat Igun menjadi perancang gaun pernikahan Adiba. Kepala gue di kursi. Bagus banget. Oke. Memang Coba kemarin siapa yang bikin baju? Siapa? Siapa? Gue tanya lo. Yunus ya, siapa ya? Gue lupa. Lo lah. Tapi ngerancangin bajunya berapa lama sih? Waktu kemarin ngerancangin baju? Ketemu Adiba cuma sekali ya Mi. Ketemu Adiba cuma sekali. Terus udah gitu. Pernikahan Adiba tuh kemarin termasuk planning sih ya, karena Adiba tuh udah punya gitu. Maunya kayak apa, dekornya kayak apa gitu. Jadi ya udah, dan Adiba itu juga sekolah fashion juga. Jadi dia tuh tahu apa yang dia pengenin gitu. Jadi ketemu fitting cuman sekali. Alhamdulillah Adiba tuh badannya kayak patung anak kecil banget, kurus banget, kecil banget, kayak Wenda zaman dulu. Waktu awal-awal. Pas awal-awal memang kurus banget gitu kan, tapi pas dipakai memang langsung pas, alhamdulillah gitu. Oke. Nah, apa sih yang dirasakan Umi nih dan juga Adiba menikah tanpa ada almarhum gitu? Udah pasti sebelumnya tuh kita sekeluarga tuh pada bercandaan gitu, ngilangin stres ya. Jadi kayak Abizar kan nanti dia jadi walinya kan. Dia tuh sebenarnya beban banget. Satu beban, terus dua takut salah ucap. Jadi akhirnya latihan dulu kan di rumah, latihannya tuh lucu gitu, dibikin bercanda gitu. Pas sah gitu, ntar dia bilang sah nggak ya gitu. jadi buat ngilangin stresnya dia. Sebenarnya bukan ngilangin stres tapi ngilangin kesedihan gitu ya. Gitu. Dan dia memang grogi banget sih waktu di belakang tuh dia sempet yang bingung. Saya bilang udah solawat gitu. Dia berasa yang bisa nggak ya gitu. Oke. Mi, pada saat pertama akhirnya ya proses akad itu, apa yang ada di pikiran Umi tiba-tiba ada di posisi itu gitu kan? Karena kan sebelumnya kan bener nggak sih? Pas saya ngelihat Abizar ya saya ngelihat nangis saja gitu, maksudnya ya Allah seandainya
bapaknya ada kan pasti di situ. Jadi suasana itu yang paling berasa ya. Berasa banget aura itunya tuh berasa banget gitu. Ada nggak sih merasakan gitu atau mungkin mimpi sebelumnya ketika mau izin menikah? Ada didatengin mimpi itu 2 hari sebelum siraman malah. 2 hari sebelum siraman di rumah. Dia cuma bilang makasih gitu. Udah sampai di titik ini udah ngedidik anak-anak dengan baik gitu. Cuma itu aja sih. Terus suruh Abijah suruh sholawat gitu, banyak sholawat. Oke. Ya kita banyak tahu ya bagaimana sebenarnya almarhum sama Umi dengan ya begitu cintanya ya, bahkan terinspirasi dari lagu juga untuk istri tercinta gitu. Mi, pada saat Adiba sudah menjadi istri ya, dan terus apa yang Adiba sampaikan sama Umi? Pertama kali dia telepon Umi apa? Minta terus dinasehatin gitu, minta jangan lupain kakak gitu, tolong ingetin kakak kalau belum jadi istri yang benar gitu. Minta terus dinasehatin. Anak-anak saya tuh walaupun udah gede-gede tapi manja semua karena kecil. Makanya kalau kayak sahur ini kayak Abizar kan sebulan di Semarang itu saya kepikiran terus gitu karena biasa maknya yang bangunin. Lu sahur nggak ya dia? Gitu. Makannya gitu, apa gitu iya. ya? Sama yang di Tarim juga gitu. Jadi tapi tetap komunikasi itu terus ada gitu ya. Tapi nanti pada saat hari raya kumpul semua kan? Insyaallah. Tapi Umi, kalau kita berbicara tentang rindu, setiap orang pasti kita punya rindu dengan caranya masing-masing, ya. Serindu apa sih Umi sama almarhum? Aduh, ini batal nggak? Gak boleh loh, nangis. Ya manusiawi sih gitu, bukan saya anak-anak gitu. Pasti kalau momen-momen Ramadan itu berasa banget lah. Juga apalagi kalau pas sayanya kayak agak ada masalah misalkan atau kayak yang capek banget itu kayak bunda hati gitu ya. Ya kalau lagi capek gitu, kalau sakit gitu biasa dia datang tuh. Almarhum masih mimpi gitu, dimimpiin. Oke. Antara itu nyata atau enggak pasti dia ada gitu. Seperti pokoknya dia udah tahu deh kalau suasana istri gimana pasti. Cuma suruh bilang ikhlasin apapun gitu. Cuma nasihatnya itu doang sih. Itu yang masih berbekas sampai sekarang ya. Dan akhirnya itu yang menjadi kekuatan Umi sekarang ini dan hebat loh, single mom membesarkan anak-anaknya sampai sekarang ini bahkan semua anaknya itu sukses hebat. Kayaknya nggak hanya almarhum ya, tapi kita semua juga yang menyaksikan begitu bangga. Kan kalau namanya seorang ibu tuh ada nggak ada harus dadain dia buat anak. Jadi dan saya bukan orang yang ke anak-anak tuh ngeluh gitu, Umi begini nih nggak punya ini nih, nggak. Jadi nggak mau anak-anak kepikiran gitu. Tapi justru malah anak-anak nggak sih yang memanjain ke Umi juga gitu? Iya. Alhamdulillah Abizar tuh manjain banget gitu. Maksudnya kayak yang Allah tuh ambil Uje tapi dititipin ke Abizar gitu dari. Karena kalau lagi ngeliat Abizar kayak tetap kelihatan almarhum nggak? Iya banget. Kadang bercandanya, ngepranknya, suka ngerjainnya itu banget gitu. Kadang aku suka merinding gitu kan. Kalau pas di kamar sendiri tiba-tiba dia pulang malam-malam habis syuting. Dia buka pintu, kan aku nggak pernah kunci kamar ya. Terus dia bilang, dengan suara Uje. Jadi kan kita langsung merinding. Gak taunya dia. Gitu. Karena plek-ketiplek banget ya. Tapi Umi sampai dibuat kaget saat Abizar menirukan gaya bicara almarhum Uje. Aku punya tayangannya ya, ini dia. Assalamualaikum, Bu. Kaget. Assalamualaikum. Salat dulu ya. Semuanya udah pada salat ya, udah ya. Ya. Bismillah. Salat apa? Tarawih. Azan dulu dah. Dah. Tapi bolehkah? Oke. Jadi Abizar itu adalah sosok anak yang seperti apa sih di mata Umi? Ngeselin iya, nyenengin gitu ya. Dan namanya anak-anak ya, apalagi lagi beranjak dewasa gitu. Ya lebih banyak nyenenginnya sih, care banget dia. Dia care banget sama adik-adiknya. Kadang suka yang kalau dia ada rezeki buat bayar listrik, buat sekolah anak-anak, sekolah adik-adik gitu. Jadi dia menyenangkan hati orang tuanya dengan caranya dia sendiri gitu ya. Benar. Tapi ada nggak sih Umi lagi mau apa, mau beli apa gitu?
Ya nanya begitu, cuma sayanya nggak pernah mau bales, maksudnya takut Umi nggak minta apa-apa, takutnya kan anak jadi beban gitu, karena kan dia lagi merintis dan untuk buat dia sendiri, dia pengen kelak buat berumah tangga dia, pengen punya rumah gitu, kayak gitu. Oke, baik. Dan tanpa pengetahuan Umi, sama-sama mungkin ini kita datangkan, nggak ada ya? Oh nggak ada, oh ya oke. Ada, lu bikin ya nggak gue pikir biasanya. Apaan sih? Biasanya nggak biasa habis ngomong begitu tiba-tiba muncul ya kan? Oh ini enggak ya, nggak ada. Oh ya udah oke. Gua yang bengong apa gua salah? Kok gue masih duduk gitu ya? Kok gua masih duduk? Apa gue salah terus lu jadi Abizar gitu? Iya. Apalagi Ben? Masa Ayu? Kata. Oke. Aja Bang Wendy. Nah ini harapan Umi nih ya untuk anak-anak apa sih Umi? Semuanya anak-anak Umi. Jadi diri sendiri aja gitu, nggak perlu terbebani dengan orang tua kalian, karena kan namanya anak public figure tuh biasanya kan bebannya di situ. Tapi Umi minta jadi diri sendiri, berusaha terus jadi anak yang baik, yang soleh, nggak perlu jadi orang lain untuk terlihat baik di mata orang, terlihat sempurna di mata orang, tapi jadi orang lain tuh nggak usah, tapi jadi diri sendiri aja. Oke. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis. Hits.